Ikutin terus channel Gus Solepati, Rono Rene Icut. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Solepati Official. Nah, saya sudah berada di petilasan Eyang Ismoyo, ada di Klampi Sireng, Ponorogo. Oke, bersama Mas siapa nih Mas? Saya kalau nama asli Indarto, tapi panggilan Caplin gitu Mas aja. Caplin ya. Panggil Ki atau Enggak usah, Caplin gitu aja. Mas Caplin. Iya. Pengalaman yang menarik di sini apa nih Mas? Sebagai juru kunci selama beberapa tahun nih Mas. Iya. Yang menarik apa ya? Banyak lah tamu-tamu itu yang kesini yang tiba-tiba kesurupan gitu. Kesurupan? Iya. Waktu berdoa kesurupan. Itu kenapa itu bisa nggak tahu. Waktu masuk kesurupan gitu banyak kok. Banyak. Bisa diceritakan kesurupan? Mayoritas itu cewek atau perempuan gitu. Maka dari itu kalau ada tamu atau pengunjung yang khususnya perempuan, mohon maaf saya itu kan orangnya sangat takut lah ya kan. Pasti saya tanyain kalau yang halangan mohon maaf dilarang naik ke sini kan gitu. Nah itu ada yang nipu saya, dia waktu itu halangan tapi bilangnya enggak gitu. Gitu karena mungkin kepengen dia kepengen atau mungkin dari luar kota kan, jauh-jauh kan gitu. Tapi kan ya itu efeknya ke mereka sendirilah. Itu naik ke sini berdoa sama ya mungkin pengarepnya lah atau gurunya ya kan. Saya bilang gurunya juga nggak apa-apa, pengarepnya juga nggak apa-apa. Tiba-tiba kesurupan gitu. Nah, kesurupannya waktu itu apa Mas? Dia bilang katanya suruh turun aja gitu, suruh turun karena yang nyurupin itu sosok laki-laki apa laki-laki yang nyurupin, bilang suruh turun kan gitu. Itu 4 orang Gus, 4 orang itu semua kesurupan, cewek semua itu, tapi kebetulan yang berhalangan itu 1, nggak tahu itu mungkin apa niatnya kurang pas atau gimana, nggak tahu. Selain ada kesurupan apa lagi yang cerita yang menarik Mas? Yang menarik itu sering datang Gus, kalau malam tiba-tiba ada angin gede ya. Angin besar. Gede besar gitu. Habis itu rep gitu, nggak ada angin sama sekali. Ada suara apa ya, kereta. Bing 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 kayak kereta itu Gus. Itu sering saya. Sering itu. Nah itu siapa yang datang? Ya nggak tahu, ya mungkin saja lah. Mungkin saja Bunda Ratu mungkin saja. Apakah ada hubungannya Bunda Ratu sama yang Ismoyo? Ya mungkin ya ada lah kan, Bunda Ratu yang Bau Rekso Pantai Selatan ya. Ini dekat nggak ini? Kalau sini, kalau Pantai Selatannya Pacitan Gus, paling ya 1,5 jam. Kalau sini 1,5 jam sampai 2 jam. Ya deket lah. Ya deket. Kalau
secara nyata kan 1,5 jam. Iya. Agak jauh lah, tapi secara gaib kan Yo deket lah Gus, deket. set nyampe. Sak kedep netro, grimbing gitu biasanya. Terus sampai ngelihat nggak sosok itu atau cuma denger aja? Saya pernah lihat Gus, saya pernah lihat itu. Lihat. Cuman hanya sekejap, nggak lama. Sosoknya kayak gimana? Sosoknya cantik kok Gus, cantik betul cantik. Bajunya, pakaiannya? Waktu itu pakai baju hijau waktu itu pakai baju hijau gitu. Terus turun di mana itu lokasi? Ya waktu krimbing itu keretanya saya nggak lihat keretanya. Waktu ada angin kan nggak 1 kali 2 kali Gus. Iya. Saya cuman hafalin aja. Kalau tiba-tiba ada angin besar, biasanya itu yang datang beliau. Waktu itu saya langsung ambil dupa lah, ya kan, buat pewangi di sini, saya bakar di sini. Waktu angin itu, tiba-tiba angin itu berhenti, ya sidem kayu itu. Beliau muncul di depan saya itu. Lihat nyata? Lihat nyata, cuman hanya sebentar. Kan gitu. Cuma set sekali. Cuma sebentar set, langsung hilang lagi. Angin lagi Gus, bos gitu. Terus tiba-tiba gitu. Nah itu aneh. Maksudnya kalau kesini tuh apa tujuannya? Ya mungkin beliau ya silaturahmi gitu aja. Itu kalau pikiran saya kan positif thinking aja lah kita ya kan. Mungkin silaturahmi gitu aja kesini. Itu nggak ada pesan ke Mas Campur? Nggak ada. Saya hanya lihat beliau juga melihat saya gitu. Terus saya ya udah, beliau sudah nggak ada, maksudnya hilang atau pergi. Saya udah keluar lagi dari sini. Itu kebetulan saya waktu itu sendiri Gus. Yang kedua ada teman saya. Teman saya itu 4 orang. Kok tiba-tiba ada angin kan gitu, orang-orang kan belum hafal ya. Terus saya pakai bahasa Jawa, wis meneng wae ya toh. Wis awakmu ndorong ning kene, ndonga sak iso-isomu ya. Cara paribasan awakmu Islam yo nganggo ndonga apa, nek kejawen nganggo Jawamu, nek sing wong non muslim yo menurut keyakinanmu kan seperti itu. Aku tak nyumet dupa tak munggah, ketok air pono tamu. Kalau kan apal lah. Kayaknya ada tamu. Tamu siapa lu? Tamu dari selatan kayaknya. Nanti kamu dengar enggak? Nanti bilang sama saya jangan ibu saya. Waktu itu teman-teman dengar Gus suara kayak kereta keriting tuh. Dengar semua, ya udah nggak usah takut. 4-4-nya dengar semua? Dengar semua itu, ya cerita. Terus dia tanya sama saya, aku kayak krungu kereta, saya dengar suara kereta. Iya satunya cerita, iya saya dengar. Itu siapa ya? Kalau menurut saya sih, itu Bunda Ratu. Beliau sowan ke tempatnya Eyang. Tadi saya juga kelihatan tapi hanya sebentar gitu. Belum sempat saya berjabat tangan, belum sempat, cuman hanya melihat saja kan gitu. Itu sering Gus kesini tuh, nggak 1 kali 2 kali kok. Terus ada lagi Gus, tengah malam itu ya teman-teman sinian kalau malam kan nggak sepi ya, teman-teman saya kan pasti ada. Itu sering sekali 2 orang beliau, yang satu pakai baju putih polos, yang satunya pakai baju hitam polos. Itu arahnya ke timur. Yang terakhir itu saya tanya, dia bagus, baik. Kalau mau masuk tiba-tiba ada di dalam. Padahal pagar depan saya kunci, tiba-tiba ada di dalam. Tapi kalau mau masuk, dia pakai salam, pakai orang Muslim, assalamualaikum gitu. Terus saya kebetulan kan belum tidur, waalaikumsalam gitu. Terus dia langsung pergi lagi. Itu. Terus yang terakhir itu, kalau saya mendekat ke beliau. Pangapunten panjenengan saking pundi? Dia bilang itu dari Purwo. Aku songko Purwo. Ya kok terus hilang Gus. Habis itu hilang. Nggak tahu itu mungkin yang Mbak Rekso alas Purwo kan kita nggak tahu ya. Itu pasti 2 orang itu yang datang Alas sini. Purwo kan Banyuwangi. Banyuwangi itu. Jaraknya sini Banyuwangi berapa? Waduh, yo 16 jam tuh Gus. Masih jauh. 16 jam tuh. Itu kalau dari Alas Purwo sampai sini kalau dihitung secara alam itu kan 16 jam. Iya. Itu kalau swasta itu berapa detik kan? Memang makhluk-makhluk seperti beliau itu luar biasa ya kan. Kita pantas menghormati juga ya kan. Mas. Ya. Di samping sampean itu sopo itu? Siapa? Siapa Gus? Kok ada orang kejawen Belangkonan, sedang ngasih pituah kan jenengan, beliau hadir di sini nyumbagake pinara. Ya mungkin yang Mbah Rekso sini Gus itu yang subhanallah, yang selalu mendampingi itu. Kalau saya pergi ke
mana gitu ya kan. Saya sering ke Petilasan Sesu Bakir, Pacitan, ke Guwo Kala. Itu banyak Gus orang yang saya nggak kenal. Saya kaget tadi Pak GSB, ternyata beliau sopan santun. Pertama kan pas muncul itu kan ngagetin, Mas gitu. Ternyata oh subhanallah. Orang nggak kenal itu tiba-tiba bilang, Mas belakangnya jenengan itu siapa? Saya nggak tahu, saya nggak merasa ada yang dampingi. Tapi banyak yang itu Gus, banyak yang bilang sama saya itu. Iya. Nggak tahu itu siapa, ya mungkin ya. Kalau saya kini memang mungkin itu apa kakek saya atau mungkin leluhur saya atau mungkin yang bau reksosi ini kan saya juga nggak tahu lah. Yang penting saya ya dungo dinungo gitu aja Gus ya. Yang penting selamat, sehat ya kan gitu, ayam tentrem gitu aja. Oke Mas Apli, ya, terima kasih informasinya. Sama-sama Gus. Oke, matur suwun ya. Sama-sama. Salam keluarga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.